Salam transparansi. Teman-teman, di sesi kali ini saya akan memberikan pengantar berkaitan dengan advokasi anggaran. Apa sih advokasi anggaran itu? Apa yang teman-teman di Fitra lakukan dalam proses advokasi anggaran? Advokasi anggaran ini sebenarnya adalah upaya kita untuk mempengaruhi kebijakan agar terjadi perubahan kebijakan anggaran. Sebenarnya tidak hanya melulu soal pemerintah harus menambah anggaran, tapi juga ada perubahan tata kelola, ada perbaikan kelembagaan dan lain-lain. Nah, selain itu, tujuan dari advokasi anggaran ini seperti gerakan-gerakan advokasi yang lain, yaitu untuk pemberdayaan masyarakat, dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kesempatan warga, menyediakan kesempatan bagi warga atau masyarakat agar mereka bisa berpartisipasi secara lebih aktif dan lebih baik dalam proses pembuatan kebijakan yang berdampak langsung terhadap kehidupan mereka. Khususnya bagi kelompok yang selama ini punya keterbatasan akses, seperti rumah tangga miskin, kemudian teman-teman disabilitas, lansia, dan lain-lain. Kemudian berikutnya, kenapa kita melakukan advokasi anggaran itu? Karena anggaran yang dikelola oleh negara, oleh pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, provinsi, kabupaten kota, dan juga pemerintah desa, itu adalah uang yang kita bayarkan melalui pajak atau pungutan-pungutan lain yang dibebankan kepada kita sebagai warga negara. Termasuk dari hutang, karena hutang itu sekali lagi nanti akan juga dibebankan kepada kita sebagai warga negara. Nah, kenapa advokasi anggaran ini kita lakukan? Karena begini teman-teman, advokasi anggaran ini menyediakan informasi-informasi dan bukti-bukti yang nanti dibutuhkan tidak hanya oleh kita yang melakukan advokasi saja, tapi oleh para pengambil kebijakan, para pembuat kebijakan. Karena mereka akan mendapatkan bahan-bahan penting dari satu konteks isu yang sedang kita dampingi ini, sebagai bahan mereka merumuskan perubahan kebijakan itu tadi, merevisi kebijakannya, agar bisa lebih tepat sasaran, lebih baik lagi, agar masyarakat mendapat manfaat yang sebesar-besarnya dari program atau pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa advokasi anggaran ini kita lakukan? Karena hampir semua urusan publik, masalah-masalah yang kita hadapi sebagai warga negara ini akan diselesaikan lewat mekanisme penganggaran. Ini saya kira yang menjadi kuncinya, karena ketika Anda menghadapi misalnya jalan yang rusak, itu membutuhkan anggaran untuk perbaikannya. Atau ada tetangga kita yang misalnya banyak sekali di sekitar kita yang membutuhkan bantuan. Itu juga membutuhkan anggaran untuk menyediakan bantuan, misalnya untuk perbaikan rumahnya yang tidak layak huni misalnya, atau menyediakan bantuan lain. Nah, lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana melakukan advokasi anggaran ini? Nah, advokasi anggaran yang efektif itu terdiri dari dua kombinasi elemen kunci. Yang pertama adalah analisis anggaran, Kemudian yang kedua adalah strategi advokasi. Nah, analisis anggaran dan strategi advokasi ini bisa dilakukan oleh siapa saja. Yang terpenting kita mau mempelajari caranya. Nanti di sesi-sesi berikutnya, di video-video berikutnya, kita akan belajar cara menganalisis anggaran, kemudian bagaimana mengembangkan strategi advokasi anggaran, agar advokasi kita bisa lebih efektif, bisa mencapai tujuan, dan kita mendapatkan pembelajaran dari proses yang kita jalani itu. Nah, analisis anggaran itu apa? Analisis anggaran itu adalah kapasitas dalam membaca informasi-informasi anggaran. Karena nanti kita akan mengumpulkan banyak sekali bahan-bahan, dokumen-dokumen, kemudian mengumpulkan data-data
yang kemudian itu akan kita olah dan menganalisisnya, apa hubungan antara misalnya anggarannya kecil, kenapa, siapa yang mengambil keputusan di mana gitu ya, dan kapan. Itu akan terlihat dalam proses analisis anggaran nanti. Kemudian apa implikasi-implikasinya terhadap penyelesaian persoalan-persoalan publik. Kemudian apa yang bisa kita simpulkan dari situ. Jadi kita bisa melakukan penilaian terhadap tingkat keberpihakan pemerintah, kemudian bisa melakukan penilaian terhadap efektivitas dari program pemerintah. Nah, tapi yang terpenting dalam proses analisis anggaran ini, kita harus bisa menjelaskannya secara mudah gitu ya, dan menarik gitu untuk audiens yang nanti akan membaca hasil kita, akan membaca pesan-pesan dan temuan-temuan kunci yang kita hasilkan dari proses analisis anggaran. Nah, berikutnya adalah strategi advokasi anggaran. Nah, strategi advokasi anggaran ini adalah kemampuan kita untuk menyampaikan kampanye. Ya, kampanye yang nanti amunisinya berasal dari hasil analisis anggaran dan analisis persoalan, ya, analisa masalahnya. Termasuk bagaimana taktik-taktik kita dalam membangun jejaring, kemudian bagaimana mempengaruhi para pembuat kebijakan dan para pihak lainnya agar mereka memberikan dukungan terhadap apa yang kita perjuangkan. Saya kira itu teman-teman di pengantar advokasi anggaran ini. Kita nanti akan lanjutkan di video berikutnya. Kalau ada yang belum jelas dan mungkin ada teman-teman yang juga mau sharing berkaitan dengan advokasi anggaran, mungkin punya pengalaman pernah melakukan advokasi anggaran di desanya atau di daerahnya, silahkan bisa berbagi di kolom komentar. Dan jangan lupa jika video ini dianggap bermanfaat, jangan lupa like dan di-share, beritahu kawan-kawan yang lain agar mengikuti video ini berikutnya. Dan jangan lupa di subscribe. Terima kasih teman-teman. Semoga ini bermanfaat. Salam transparansi.